Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Senin Legi ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan bagaimana supaya saya ini bisa bertobat itu atas ya dosa-dosa atau kelakuan-kelakuan negatif yang sudah saya lakukan gitu. Ya sebenarnya sederhana ya teman-teman ya. Tobat itu sebenarnya sederhana ya. Kalau Anda tidak bisa tobat berarti Anda ini belum kapok gitu. Ya. Misalkan ekonomimu hancur karena kamu judi misalkan. Ya, ekonomimu hancur karena judi. Ya. Kamu bingung bagaimana memulai tobatnya gitu. Bagaimana cara tobatnya? Ya sebenarnya sederhana, rasakan akibat judi itu loh. Bagaimana kesusahanmu? Rasakan bagaimana kesusahanmu. Malam gelisah tidak bisa tidur, siang malu mau ketemu orang. Ya, kemana-mana punya stempel penjudi, dipandang sebelah mata. Lah penghinaan semacam itu, rasa-rasa semacam itu ya. Nah, itu bisa membangkitkan motivasi Anda untuk tobat. Nah, kalau kita tidak punya kapok ya terhadap perbuatan kita yang salah, ya tidak akan pernah tobat. Nah, inilah yang saya maksud dengan hidayah ini belum terbuka. Ya itu tadi, karena kamu belum merasakan secara sepenuhnya ya efek dari perbuatan Anda gitu. Ya padahal secara logika ya, misalkan ekonomi sudah hancur, kesehatan sudah hancur ya, sudah tidak ada jalan keluar untuk masalahmu ya. Nah, ini kan momentum untuk Anda bisa tobat itu ya. Awali dari sana ya, berjanji sama Tuhan, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Tidak hanya cukup sekedar diucapkan saja. Yang perlu lakukan adalah merubah sifat watak karaktermu. Karakternya diubah. Ya, sing biasa males jadi disiplin ibadah. Ya, jadi harus didorong dengan spiritual. Tujuannya apa? Supaya Tuhan itu ya memberikan hidayah. Ya, supaya Tuhan itu memberikan semangat, spirit ya. Spiritual itu kan dari kata spirit, tual yang diberikan Tuhan. Spiritual itu adalah semangat yang diberikan Tuhan akibat dari tindakan Anda meningkatkan kualitas ibadah dan tirakat Anda, maka akan bangkit secara spiritual. Nah, di situ akan muncul kesadaran diri. Kalau saya melakukan perbuatan jelek, ya saat ini yang saya alami gitu loh, derita yang tiada ujung. Mosok tidak kapok gitu loh ya. Nah, ketika muncul kesadaran diri semacam itu, kamu melakukan tirakat. Lah tirakat tersebut itu memang berat. Ya misalnya Anda tidak pernah sholat subuh, kalau yang muslim ya, Anda harus sholat subuh. Tapi beratnya ibadah dan tirakat, poso Senin Kemis dan sebagainya, beratnya ibadah dan tirakat itu pada dasarnya itu lebih berat lebih berat masalahmu ya. Ya maaf ya, bukan ibadah dan tirakat ya, beratnya masalahmu dengan tirakat atau ibadah itu lebih berat masalahmu ya. Nah, ketika kamu ibadah dan tirakat, kamu akan memiliki semangat, motivasi yang langsung Tuhan berikan. Tidak cukup itu, Tuhan akan memberikan pahala ya atas pertobatan Anda. Ya, misalkan saya suka ngerokok ya. Terus saya tobat tidak mau ngerokok gitu. Ya. Harus ada motivasinya. Kalau saya ngerokok ya,
Ya, saya kena penyakit pernafasan misalkan. Ya, cari alasan yang menguatkan diri Anda. Kalau saya merokok, misalkan, ya, uang saya habis sehari 15.000 misalkan. 15.000 ini tak belikan ayam dapat setengah kilo. Bisa buat makan anak cucu kita, anak kita gitu. Nah, jadi ada alasan untuk menguatkan diri Anda. Lah disitulah ya pertobatan ini itu pada dasarnya yang menjadi musuh terberat Anda adalah nafsu Anda, diri Anda. Karena ketika kamu sudah memutuskan bertobat, ya teman-teman sinergi ya, ketika kamu sudah memutuskan bertobat, itu kamu mengekang nafsumu, nafsu amarahmu, itu kamu kekang. Nafsu sarpa kenaka, nafsu amarah ini nafsu rahwana, itu dikekang. Nafsu sarpa kenaka, nafsu seks ini ditekan. Nafsu kumbakarna, nafsu mangan turu ditekan. Maka akan terlahir nafsu yang terkendali, nafsu wibisana. Jadi caranya seperti itu. Harus ada alasan yang kuat. Misalkan ya, kamu terpuruk jatuh karena dosamu. Akhirnya muncul hinaan, dipandang sebelah mata dan sebagainya. Ya, itu juga bisa menjadi sebuah alasan. Kamu harus bertobat. Kalau saya seperti ini lagi, kedepannya akan lebih parah lagi. Ya. Nah, ketika itu sudah kamu rasakan, energi untuk bangkit, energi untuk menyelesaikan masalah itu akan muncul. Lakukan pertobatan, barengi dengan spiritual, ibadah dan tirakat. Ya, jadi tidak cukup Tuhan saya tidak akan judi lagi, Tuhan saya tidak akan melakukan kesalahan lagi, tapi kamu tidak memperbaiki spiritualmu, tidak bakalan bisa. Ya, kamu pasti akan kalah dengan nafsu. Jadi caranya seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.